Podcast Network Asia. Halo hey listener, selamat datang di season kedua Podcast Hydran. Setelah menyelesaikan 100 episode di season pertama kemarin, Podcast Hydran akan kembali dengan konten yang lebih fresh dan mendalam nih. Di season kedua ini, Podcast Hydran juga sudah resmi berkolaborasi dengan Podcast Network Asia. Untuk kamu yang suka dengerin Podcast Hydran, di season kedua ini kamu akan mendengarkan konten dengan kualitas audio yang lebih baik dan juga tambahan konten Sexperimi. Penasaran kayak gimana? Dengerin terus Podcast Hydran di semua platform audio kesayangan kamu ya. Podcast Hydran, podcast dewasa pertama dan nomor 1 di kota Bekasi. Podcast Hydran, berhenti menonton, mulai mendengar. Podcast Hydran bareng gue Putu, dan gimana caranya ajarin gue supaya opening. Mimin Overheard FBB Podcast. Sorry. Kenapa? Nyebutnya gimana? Mimin aja. Mimin Overheard FBB Podcast. Nggak usah Gua pakai salah Mimin gak? aja. Oke. Sebenarnya gue lebih senang dipanggil Mimin Overheard FBB. Kenapa? Ya karena kan brandingnya dari sana si Mimin ini gitu kan. Dan gue seorang yang anonimus dan orang tuh nggak ada yang tahu. Ya udahlah. Sejauh ini lu kan udah, gue nggak tahu ya, dulu kan sebenarnya kita udah lumayan, gue tahu lu awalnya gimana. Iya nggak. Tapi gue boleh tanya lu nggak? Boleh lah. Lu tahu dari mana gitu loh? Tahu dari mana apanya? Iya lu biasanya lu bilang lu tahu gue. Karena kan gue tahu suara lu, coy. Iya sih. Gampang sekali. Iya. Dan pada saat itu di batch itu yang suaranya itu cuma ini. Terus gue lupa ya dari mana, kayaknya beberapa kali event kan kita juga bareng. Terus kayak ya udah, tapi kan gue keep aja. Iya, Gue bukan orang yang wah lu ini ya, aku lu Nora. Jangan. Nora lagi. Iya jangan. Gue nggak kayak gitu ya. Iya. Jadi gue sebenarnya pengen ini loh. Gue kan juga punya podcast. Yes. Tapi gue nggak anon gitu. Iya. Lu punya podcast yang nggak anon, ya kan? Berapa? Beberapa. Tapi nggak naik. Padahal ada networknya. Hah? Lu punya beberapa podcast yang lu udah main udah lama, Iya benar. ya kan? Dan lu kan nggak sendirian di situ kan? Yes. Sampai akhirnya lu ada di titik podcast yang ini nih. FWB. Ya betul. Yang gue pengen tahu adalah gimana lu perjalanan lu dari awal sampai akhirnya lu tuh ada di titik sekarang. Menurut gue itu kan suatu pertumbuhan lah. Iya bertumbuhan. As person. Intinya waktu itu gue sama kayak lu, karena di FW Podcast ya mungkin lu teman-teman Hydran ya. Tapi sih ngomongnya pendengar lu apa? Aduh, gue paling jijik kalau ngomongin soal pendengar, cuy. Ya udah anggap Pendengar aja lah, pendengar Hydran ya. Iya. Ya kalau mau tahu, tadi gue sempat mention di podcast FW Podcast kalau gue emang main tuh udah dari 2018 gitu loh. Dan waktu itu karena ya let's say gue pernah berjalan dengan salah satu orang teman gue bisa sebut namanya, dan gue nggak bisa sebut juga podcastnya apa. Ya, tentu. Jadi waktu itu gue ngerasa kita berdua dan gue bagi tugas gitu kan. Dan gue ngerasa kayaknya kok gue doang yang lari nih. Lu doang. Iya, maksud gue obses gitu. Gue orangnya kalau udah something, kalau lu maju atau lu pengen punya target something gitu, lu harus kejar gitu dan lu harus konsisten. Karena di dunia podcast, ketika lu bukan siapa-siapa dan lu nggak punya konsistensi yang oke, lu nggak bakal naik gitu loh. Ya. Jadi pada saat itu gue memutuskan untuk nge-brainstorm gimana nih. Gue harus melahirkan sebuah konten yang original, ya walaupun gak original, cuman berbeda gitu loh. Dan akhirnya waktu itu karena gue basicnya adalah podcaster, akhirnya gue bikin komunitasnya dulu. Muncullah Overheard FBB di 2019. Oh, berarti kan lu gak mulai awalnya dari, maksud gue ketika lu gedein Overheard, itu kan lu gak awal dari podcast kan? Enggak. Awalnya dari community dulu di Instagram waktu itu. Berarti itu semua lu ngejalaninnya sendirian, gak ada tim? Nggak ada. Single factor, semua tuh harus single factor dulu bos. Wow. Baru setelah itu lu yakin bahwa podcast ini lu kayaknya bakal Naik atau gimana? kayak mungkin kan gini, orang tuh punya, mungkin ada orang yang punya account terus bikin kayak lo gini gitu, terus mereka kayaknya stuck gitu. Apa menurut lo yang kayaknya ini tuh poin lebih gue sampai gue tuh berada di titik sekarang? Gue punya suara bagus ya. Wah. Gue pede banget ya. Salah sih gue. Tapi emang bener kan? Nggak, gue ngerasa gue punya nilai plus di situ. Walaupun let's say di awal-awal emang gue ngerasa gue freak aja suara gue.
Sumpah. Kenapa? Gue pertama kali record FWB podcast, gue dengerin sendiri dan pakai headphone. Habis itu gue edit, gue ngerasa anjing freak banget. Jujur gue pengen kayak, gue udah gak bisa nih kayak gini. Cuman karena waktu itu gue ingat banget over TVB masih follows 17.000. Dan gue ngerasa kayak, ya udahlah, ada marketnya nggak ya? Coba tes ombak aja dulu. Itu berarti di tahun berapa ya? 2000, gue bikin podcast 2020, FWB podcast. Oh. 2020 bulan Februari. Oh, udah mulai jalan tuh. Iya, kan pokoknya gue bikin over TVB 2019 Desember tanggal 1, Februari udah 24 hari 10k 17.000, gue bikin podcast tuh waktu itu Februari. Ya udah gue bilang coba tes ombak kali ya. Ternyata rame anjing. Wah. Ternyata rame. Gue baru pertama kali ngepost tiba-tiba masuk top chart ke 90-an. Episode selanjutnya naik ke 40 gitu kan. Terus tiba-tiba kok gue udah didominasi di belasan gitu waktu pada saat itu gitu. Ngerasa kayak ternyata ada marketnya juga nih gitu loh. Berarti kalau lu kan kita kurang lebih podcastnya similar nih. Yes. Ya lo ngobrol mungkin beberapa Mirip lah section. kita. Ya mirip. Gue juga punya cara approach sendiri. Kalau lu biasanya kalau nge-approach kayak gitu lewat mana? Itu biasa aja langsung kayak ya udah DM. Yang pasti kita awal nge-DM ya. DM message secara personal dulu gitu loh, untuk menjadi teman gitu. Dan sudah berteman tiba-tiba Gimana? Intensinya awalnya teman? Enggak, gue emang mau ngajak konten. Tujuannya misalkan kayak gue sama lu, gue emang pengen ngajak konten nih. Tapi untuk awalnya kan ya kita mulai sebuah intensi untuk bertemanan dulu lah, sama kayak lu bilang gitu loh. Jadi kayak enggak, gue pengen temenan sama lu bukan cuma karena gue pengen konten, abis itu udah that's it. Enggak, gue juga pengen temenan aja. Nyata nih orang punya cerita, nyata nih orang bisa. Ya udah, pada saat itu gue ngerasa kayak ya udah gue ajak untuk bikin podcast. Dan ternyata ada beberapa yang mau gitu. Beberapa yang mau, berarti ada yang gagal dong. Ada beberapa yang gagal karena minta yang lain ya kan? Anjing gue malah bukan. Itu berlaku di semua kayaknya ya. Iya, gue nggak tahu. Emang sebenarnya ya lu bilang tadi kan, lu punya waktu yang harus itu. Iya. Cuman at the same time ketika lu bukan industri seperti itu, ketika lu makanya kadang beda. Lu udah masuk industri seperti ini ketika lu kenal langsung untuk ngajak ke pro seperti itu, yang pasti mereka minta hak mereka. Dan itu gak salah menurut gue. Ya. Karena gue pun kalau misalkan ada something yang gue kenal ataupun dia ngajak gue, pasti gue minta. Dan menurut gue, dan itu hak gue juga. Iya, gitu. iya bener-bener. Let's say karena gue juga udah meluangkan waktu gue. Ya udah seperti itu. Cuman ya balik lagi sih, kontekstualnya kalau misalkan lo mau konten, ya lo mau gak mau untuk, ya gue pengen berteman sebenarnya gitu, di luar konten gitu. Oh, agak tricky ya bahasa gue bangsat. Bener. Kalau misalkan kayak gitu kan akhirnya mungkin lu akhirnya jadi berteman gitu. Lu kan anonim nih. Gue sebenarnya kalau gue kan cukup ngikutin lu dari lumayan dari awal lu bikin akun Twitter, dari awal lu mulai episode pertama podcast, gue juga sempat ngikutin di awal walaupun sekarang udah ketinggalan jauh banget gitu. Lu gimana cara lu lu kan harus ngomong dong, iya gue ini mimin overheard bla bla bla, terus lu akhirnya ketemu, terus ketika lu ketemu lu jadi teman, lu tuh ngebuka semua lu tuh siapa gitu. Iya, pada awalnya harus seperti itu dong, karena kan let's say untuk lu bisa aman dan nyaman untuk ngobrol sama gue, setidaknya lu harus tahu gue tuh siapa gitu loh. Jadi misalkan let's say gue ngajak lu kan, ya let's say ya, tanpa sepengetahuan orang tuh sebenarnya lu udah tahu ya kan. Iya. Cuman kan gue nggak tahu misalkan. Iya, anggaplah nggak tahu. Let's say kayak ya gue pengen ya kenal dulu. Kadang gue meeting konsep dulu gitu loh. Awal-awal kayak gitu, gue kayak gue mau take hari Sabtu, gue bisa malam Jumat tuh gue bisa minum bareng dulu gitu. Kayak buat ya udah gue pengen kenal aja dulu gitu. Atau nggak meeting konsep, ada beberapa kali kayak gitu. Ya waktu itu ada, gue inget banget. Gue pernah ngobrol sama anak-anak A-Team, Karin Team gitu. Gue take di hari Sabtu. Gue nge-take di hari Minggu. Malam minggunya tuh gue mabuk dulu ke Bekasi anjing. Bagaimana Anda ke Bekasi kan? Iya. Tiba-tiba saya dijemput gitu kan. Tiba-tiba anjing jauh banget. Bangsat anjing. Masih ya. Galaksi sana ya kan, gue nggak tahu di galaksi mana gitu kan. Tapi karena gue emang pengen niatnya awal untuk berteman gitu loh, dan bukan just like for the content gitu kan. Ya udah, gue datang. Dan dari sana gue jadi kenal beberapa orang gitu. Dan menurut gue nih industri yang sangat seru gitu. Tapi kalau gitu kan lu jatuhnya ngebuka diri lu gak ada ketakutan kayak anjing nih takutnya di spill sana spill.
Iya sih. Yang penting kan balik lagi ke konsensual satu. Lu juga ya lu harus tahu ke siapa yang bakal lu buka, lu tuh siapa gitu loh. Ya kan? Kan lu lebih picky juga lah untuk menilai lu tuh sebenarnya siapa. Tapi kan lu nggak bisa nilai dari awal. Kayak lu baru kenal, oke ketemu terus. Iya sih. Cuman kan kalau misalkan let's say orang-orang yang baru kenal di bar terus tiba-tiba lu balik bungkus tuh kan ya dia nggak tahu kalau lu siapa. Lu nggak usah buka hal itu gitu loh. Itu lu kapan kejadiannya? Enggak. Oke. Enggak pernah ngebungkus saya. Pernahnya? Dibungkus ya. Enggak. Gue udah tahu sih pasti keluar tuh. Enggak, maaf. Aduh. Oke. Case-nya seperti itu. Oh, iya, okay. Cuman so far enggak sih. So far enggak? Enggak. Kalau lu kan gue sering banget denger di luar kayak Mimin Overheard FWB nih suaranya kayak gini, orangnya gimana gitu kan. Kalau dari lu yang lu lihat sendiri gimana orangnya? Ya kan gue cowok, kenapa gue nilai cowok anjir? Ya gak apa-apa, lu sebagai cowok ngeliat gue gitu kan. Let's say kayak secara pertemanan aja. Oh ini orang anjing aja gitu. Atau ini orang, oh ternyata orangnya friendly nih. Atau orangnya apa gitu. Iya, gue sih apa-namanya aja. Gue ngerasa kayaknya asik aja gitu. Gue nih ya pribadi gue gak terlalu gak terlalu sulit buat nilai orang baik selama dia gak pernah punya history jelek di belakang sama gue misalnya. Gue orangnya positive thinking banget coy. Jadi perkara nanti keluar dari sini lu anjing, bodo amat, santai aja gitu. Lu chill banget ya anjing. Chill banget, maksudnya chill banget tuh gimana? Maksudnya kayak ya udahlah anjing, what happened today ya just like gitu. Iya. Nggak pusing coy ribet-ribet gitu. Iya. Berarti kalau misalkan kayak gitu, lu overword FWB, pasti lu pernah punya FWB juga? Enggak. Kenapa sih? Pernah. Padahal di sini nggak ada siapa lo. Pernah. Oh ya. Pernah. Tapi setelah lu, ini jangan didengerin ya. Maksud gue, lu pernah punya FWB lu tuh bikin ini apakah karena salah satu faktornya adalah karena lu pernah ngelakuin itu? Basically ya karena gue ngerasa ya ini gue buka aja karena emang berawal dari cerita aja dulu gitu loh. Dan gue ngerasa ini sebenarnya ini ada industri besar aja gitu yang orang tuh sebenarnya belum menyentuh itu, dan gue ngelihat ini peluang aja menurut gue, dan ini sebenarnya kolamnya besar banget. That's why Over TVB muncul karena gue mikir ini ada kolam, belum ada Indonesia, belum ada nyentuh. Ketika lo menjadi pionir, lo bakal menjadi orang yang didewakan gitu. Iya kan? Even ada kompetitor baru. Iya, walaupun ada kompetitor baru gitu. Dan waktu itu ya gue akuin gue pernah FWB, dan dari sana gue bikin ini. Jadi kayak, dan FWB gue pun tahu kayak anjing lo bikin kayak gini gitu. Oh gitu. Iya. Komplain nggak? Enggak sih. Support malah. Ya enggak. Support enggak. Tapi support. Karena pertemanan. Ya udah kan, walaupun lu udah nggak FWB-an, tapi kan masih friends itu masih tetap karena lu menjadi teman gitu loh. Jadi pada saat itu lo udah gak FWB-an lagi, tuh masih teman. Iya, jadi pada saat itu gue mikir kayak, karena emang basicnya podcaster ya, karena gue mikir kayak ini ada kolam yang besar sekali gitu loh. Dari situ. Tapi kalau kita balik nih, tadi kan lo juga nanya ke gue nanya lo nih, bebas ya. Iya. Buset, gue takut aja. Enggak lah anjing, tenang slow. Lu bikin podcast, terus akhirnya lo ketemu orang baru, after lo rekaman gitu, ada yang mungkin lu tuh suka, terus lu pengen jadi FWB, terus kejadian bla bla bla. Ya itu gue bisa bilang iya, bisa jadi tidak. Kenapa? Karena menurut gue ketika orang lihat itu kan itu sebuah advantage ketika lo bisa kenal dengan orang baru gitu loh. Dan itu menurut gue itu suatu keuntungan. Cuman at the same time ada kejadian atau enggak ya mungkin pernah, mungkin juga tidak gitu loh. Cuman kalau dari gue pribadi, gue lebih memilih tidak. Seperti kebanyakan orang gitu loh. Kayak gue pengen lu untuk bisa ya as a profesional aja. Gitu. Tapi kalau yang ya kan lu ngomongin profesional, oke, gue percaya lu profesional misalkan. Tapi kan kita nggak bisa tahu cuy. Kayak ada faktor-faktor lain gitu yang kayak ini tuh jadi kayak faktor-faktor pendukung sampai akhirnya lu tuh kejadian bla 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 gitu kan. Karena gue nggak tahu nih, lu rekaman udah lama gitu kan. Dan pasti rekamannya lu gak cuma di satu tempat kan. Mungkin suatu saat lu ada di luar mana, terus mungkin di tempat lu atau di tempat dia kan gak tahu gitu.
Iya, ya pernah ya, gue nggak tahu sih, gue lupa juga. Ya itu balik lagi sih. Kalau ya mungkin kalau ada penentu-penentu seperti ya kayak bukan pemandu sih anjing. Pemandu. Pemandu karaoke bang. Oh pernah ya? Enggak. Oh enggak. Hampir enggak. Enggak lah anjing. Gak pernah karaokean gue. Pernahnya apa? Pernahnya ngapain, nyanyi aja. Nyanyi tapi enggak karaoke. Karpul ya. Mampus aman. Anjing. Tapi kalau misalkan ditanya kayak gitu, penentu kayak gitu ya atau mancing-mancing pasti ada. Ketika lu minum ya, lah sih kalau orang minum kenapa sih? Cuman ya balik lagi pertanyaannya. Kalau misalkan ada ya gue nggak bisa sebut nama dan gue nggak bisa bilang iya atau enggak gitu loh. Jadi kayak abu-abu aja. Jadi kayak kalau misalnya tanya pernah ya gue bisa bilang pernah, tapi sebenarnya enggak juga. Atau gue bisa bilang enggak tapi jadi iya. Ya udah, terserah lu menilai lu seperti apa gitu loh. Lagian kayak kalau misalkan kayak let's say secara kasar ya lu nanya gue, Min, lu pernah ngewe nggak sama podcaster lu? Terus kalau misalkan gue bilang iya, terus kenapa? Mau buat apa masalah itu? Gitu, ngerti gak sih? Oh, tapi kalau itu gini ya, misalnya gue tanya kayak gitu, oke, gue beneran gue tanya misalnya. Iya. Gue nggak butuh explanation lo, gue nggak butuh reason lo, gue cuma pengen tahu pernah apa enggak. Lu tetap mempertanyakan itu? Gue mempertanyakan aja sih. Terus kalau misalkan kalau pernah lu kenapa? Masalah lu untuk apa? Lu gue rugikan atau enggak gitu? Gue minta duit lu atau enggak gitu? Kayak ya why anjing? Iya kan? Jadi kayak ibarat kayak gimana ya? Iya kalau misalkan lu sekolah gitu kan, terus tiba-tiba ya lu sekolah dikasih duit atau enggak? Nyokap lu ngasih duit berapa? Ngasih duit segini. Terus tiba-tiba teman lu bilang anjing gede banget. Ya kenapa nyokap gue ngasih gitu? Ya sih kayak advantage aja gitu. Privilege lu. Ngerti gak sih? Itu kayak ya privilege lu aja. Oh, tapi ya oke, itu privilege tapi hal tersebut misalkan gue tanya, lu pernah atau enggak misalkan, gue nggak akan nanya lanjutannya, lu tetap mau jawab gak? Gue bakal jawab sih. Oke, gue tanya gitu deh berarti. Gimana? Pernah nggak? Enggak. Oke, terima kasih. Terima kasih sama-sama. Sama-sama. Enak kan sama gue? Gue ya oke. Terus mungkin gini, gue nggak tahu nih, tiap podcaster kan kayak bakal bisa konsisten, terus tiba-tiba bolong lagi, terus tiba-tiba lagi getol bikin gitu. Nah, lu tuh udah lumayan ya termasuk konsisten lah ya, bikin konten gitu. Lu punya goals apa ke depan men? Goals gue ya? Goals gue ya gue pengen jadi gue pengen jadi ya goals gue FW Podcast mungkin kedepannya ya bisa tembus Asia Tenggara mungkin. Dan gue ngerasa gue nggak tahu goals gue apa sih. Cuman gue ngerasa goals gue bisa konsisten aja. Itu karena ketika karena gue ngerasa lu bukan siapa-siapa. Biasanya lu cuma dikenal sebagai anonimus seorang admin yang orang ya siapa admin siapa gitu. Orang gue nggak tahu. Biasanya kalau circle yang terjauh. Ya gue nggak tahu siapa. Cuman ya gue cuma bisa goal gue bisa konsisten menyiapkan konten yang sebenarnya walaupun gue nggak sebuah sisi dari negativisme yang ya mungkin orang nggak suka atau orang nggak secara subjektif gue banget gitu kayak menilai gue buruk. Sebenarnya gue yakin kalau lu bisa menilai dari sudut pandang lain, let's say itu negatif, sebenarnya ada sisi positif yang lu bisa lu ambil untuk jadikan pelajaran ya. Iya nggak sih? Iya kan? Iya sih benar. Kayak misalkan ada orang narkoba, sorry to say. Iya. Narkoba dibahas nih ngobrol. Berarti kan orang yang mendengarkan walaupun dia ngecap ini orang buruk, sebenarnya lu bisa belajar dari sana. Kalau lu tuh jangan seperti dia gitu loh. Sama halnya kayak misalkan gue nge-podcast. Ada orang ceritain, gue ngasih advice gitu loh. Advice gue bisa bener bisa enggak juga. Balik lagi ke kalian. Menilai lu dari sudut pandang mana. Yang positifnya lu ambil, yang negatifnya udah gak usah lu dengerin nyet. Cuman rata-rata karena Indonesia, gue gak bisa bilang semuanya. Cuman ada beberapa orang yang emang punya judgmental tinggi banget. Dan gue ngerasa ya apa yang didoktrin, apa yang dikeluarkan tuh langsung dimakan bulat-bulat gitu. Tanpa lu celah dulu, tanpa lu. Banyak orang suka melintir orang lah. Wow. Tapi kalau soal melintir itu sekarang tuh banyak banget kan kayak gitu. Lu nggak pernah tuh ngalamin kejadian kayak gitu? Enggak sih. Gue nggak tahu. Cuman gue berusaha untuk ya udahlah mau ngapain gitu loh. Jadi kayak ya udahlah nggak usah dibahas atau nggak usah lu respon gitu loh. Ketika lu itu nggak benar. Iya benar. Tapi kan kalau kecuali udah keterlaluan banget ya. Ya itu udah nggak usah diampunin mah udah. Iya maksud gue itu berbahaya banget sih. Tapi kan lu jatuhnya anon nih. Kalau kayak gue mungkin gue bisa banget
foto gue dicari-cari, disebar gue kerja di mana. Kalau lu kan anon, kenapa lu harus takut? Gue sebenarnya nggak takut, gue cuma memikirkan dampaknya aja sih. Dampak, entah dampak masyarakat, entah dampak ke gue gitu loh. Karena gue di sini sebenarnya tujuan gue untuk menghibur dan mengasih edukasi secara fun aja. Cuman kan at the same time ada beberapa orang yang ngerasa ini toxic aja bagi dia, dan itu subjektif banget. Jadi kayak punya kubu dan masing-masing kan. Ya ibarat kayak semakin banyak orang suka sama lu, pasti semakin banyak juga orang yang nggak suka sama lu, dan itu menurut gue seimbang aja. Ya cuman dari gue sekarang ya gue gimana pun caranya ya takut itu pasti sih. Kayak sebenarnya kayak lebih ke overthinking aja nih, gimana how to lu begini gitu, lu bikin ya lu ngebahas tentang kayak gini gitu loh. Walaupun sebenarnya ini aman-aman aja sebenarnya. Dan let's say yang seperti bilang dan orang tuh nggak tahu gue siapa. Cuma kan ada beberapa orang yang tahu gue siapa. Gue nggak tahu tiba-tiba nih orang terjahat sama gue, and at the end of the day gue nggak tahu kan. Itu sebenarnya yang gue khawatirkan gitu kan. Tapi kalau misalkan lu datang ke seminar-seminar gitu, lu pernah gak sih misalnya lu undangan, ayo dong ngobrol gitu, lalu anonim gitu? Enggak sih. Kalau ada gimana? Lu pasti nolak ya? Beberapa kali kalau misalkan waktu itu gue pernah Prambors pernah ngajakin space Twitter, dan gue tetap mau bawa over FVB, dan itu anonim ya, menurut gue nggak apa-apa sih. Cuman kayak kalau misalkan seminar lu ngapain ngundang gue? Siapa tahu membangun branding konten lah, gitu lah. Yang satu aja naikin. Anjing. Iya kan, kalau misalkan lu zoom gitu kan, kan enak gitu kan. Beberapa kali gue pernah ngisi beberapa seminar juga kok. Oh iya ya. Wah, gue telat dong ikut. Terakhir nih dari gue. Katakan lagi nih, kita ambil worst case-nya. Suatu saat nanti akhirnya ternyata gue nggak tahu. Ini cuma worst case doang ya. Akhirnya lu ketahuan nih, lu tuh siapa, terus lu disebar gitu. Lu ngapain gitu, lu akan ngapain gitu? Kalau kayak gue kan misalkan ya gue udah ketahuan nih misalkan, gue nggak anon, terus gue disebar, ya gue paling ya udah maaf gitu, maaf. Kalau lu gimana? Worst case gitu gue nggak pernah mikirin sih, cuman yang gue bisa lakukan adalah mengantisipasi hal tersebut aja. Dengan lu lebih bisa memilih untuk profesional, menjaga set boundaries dari awal ke siapapun itu, entah ke followers gue. Jadi jujur aja gitu loh. Sebagai seorang admin, menurut gue berat juga gitu, nggak mudah. Karena let's say dengan lu cowok pasti ngundang cewek kan pasti. Ya mungkin ada sorry to say mereka sering ngirim pap yang dan gue nggak minta gitu loh. Dan mereka mancing-mancing itu banyak banget gitu loh. Cuman at the same time ya lu bisa memposisikan lu sebagai as profesional aja gitu loh. Jangan berlebihan, jangan memulai duluan, itu bahaya banget gitu loh. Dan misalkan ke spill itu kan emang budaya yang buruk banget di Indonesia gitu. Dan menurut gue semoga sih enggak ya, amit-amit sih. Itu kan hal yang lo lakukan tuh sebelum, maksud gue setelah lo ketahuan gitu loh. Setelah ya? Iya setelah. Setelahnya mungkin gue bakal ya gue nggak tahu ya. Gue nggak tahu. Healing tai anjing. Enggak, gue nggak mikirin itu sih. Kalau misalnya setelahnya ya gue nggak tahu dampak buruknya apa. Lu nggak tahu bakal ngapain bener ya? Gue masih memikirkan hal tersebut sih. Oke. Berat soalnya pertanyaan yang sesuatu hal yang belum terjadi tuh something happen yang iya. Let's say kalau minta maaf ya udah that's it kan. Cuman kan pasti ada something yang harus lu lakukan untuk membersihkan nama lu atau gimana. Dan itu menurut gue ya sangat amat berat aja. Gue belum bisa memikirkan kesana sih. Cuman ya semoga gue cuma berdoa ya semua baik-baik aja sih. Karena menurut gue apapun yang lu pegang sekarang, pekerjaan lu, podcast lu, atau apapun, gue let's say gue sebenarnya kayak anjing kok gue tiba-tiba bisa jadi admin. Menurut gue nih amanah cuy. Gila. Oke, bener. Dan gue selalu memegang kayak amanah tuh gak pernah salah pundak nyet. Waduh. Iya gak sih, kayak let's say sekarang presiden siapa, Bapak Jokowi, let's say gitu kan. Ya emang amanahnya diamanahkan ke dia gitu loh. Ya udah. Emang sudah ditakdirkan seperti itu, dan emang udah punya bagian dari dia. Jadi secara tidak langsung ya apapun itu yang terjadi di masa depan atau gimana ya pasti ya gue yakin pasti lu bisa ngelewatin sih. Dan gue nggak tahu caranya apa dan gimana ya kita bisa konsisten untuk tetap bisa menghibur aja lah. Oke, I got the point. Jadi seorang Mimin ternyata sebijak itu ya. Anjing. Thank you banget waktunya, dan mungkin buat yang gue juga kan rekaman sama Mimin Overheard FVB yang mau dengerin,
Sok dengerin aja di podcastnya Overheard FWB. Jangan lupa follow juga. Gue rasa semua udah pada tahu lah ya Overheard FWB. Gila lu coy, asli. Ya udah nggak tahu lah, gue cuma ya biasa aja sebenarnya, gue nggak tahu juga. Oh gila, membumi nih gue suka nih. Membumi banget. Iya karena ya udah lu mau ngapain gitu loh. Ya gue kalau misalkan gue meninggi banget ya pasti gue tahu nah ini gue admin gitu. Kan gue ya gue anonimus, gue nggak pengen terlalu orang tahu kenal gue pengen masih hidup tenang aja gitu loh. Walaupun sebenarnya nggak tenang juga. Wah, iya. Thank you, sampai ketemu lagi di next episode. Bye. Thank you, bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.